dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Oh, saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai ke Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya. Karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali. Masih langsung dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Untuk sama-sama, kita nggak pakai ngerem-ngerem untuk perdalam ilmu agama. Ketemu lagi di Gaspol Sahur. Yang kita bahas hari ini, kalau dulu mungkin orang mikirnya ini mainan anak muda. Tapi sekarang enggak, segala generasi sudah bermain sosial media. Nih ibu-ibu nih pasti udah punya medsos kan? Udah? Ada yang belum? Biasanya medsos digunakan untuk apa Bu? Untuk scrolling ngelihat apa? Apa joget? Joget-joget lagi jangan-jangan. Nah izin Ustadz Dasat Latif, alhamdulillah kita berjumpa kembali Pak Ustadz. Ini yang mau kita bahas mengenai media sosial yang kita tahu sebenarnya ya seperti yang disampaikan. Segala generasi sudah tidak bisa lepas dari media sosial. Entah itu untuk keperluan mendapat informasi, untuk belanja atau sekedar eksis. Hai guys, gitu. Nah tapi kita inginnya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini menjadikan segala hal menjadi ladang amal dan pahala. Termasuk media sosial. Bagaimana caranya? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya lihat semua ibu-ibu ya. Pesertanya semua ibu-ibu. Betul Pak Ustadz. Pasti tahu pisau dapur. Ya tahu Iya toh? lah, Pak Ustadz. Tahu pisau dapur Bu? Itu pisau dapur bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Iya? Iya Bu? Ngiris-ngiris bawang, ngiris ikan, ngiris sambal cabe untuk persiapan buka puasa jadi pahala. Ya toh? Apalagi kejar suami pakai pisau dapur. Ya toh? Pisau yang sama. Pisau yang sama, fungsi yang beda. Pisau yang sama,
bisa menjadi amal, bisa menjadi dosa. Bisa membuat kita masuk surga, bisa juga masuk penjara. Tergantung cara pemanfaatannya. Ya toh? Nah, begitu juga media sosial. Saya yakin ibu-ibu semua di sini punya medsos. Cuma beda-beda pemanfaatannya. Ya kan? Beda yang dia gunakan. Medsos itu Bu, Facebook, Instagram, TikTok, itu YouTube, itu semua. Tapi biasanya yang pakai Facebook generasi mama-mama. Ya, generasi Senior. seperti saya ya. Ya yang ada di muka depan saya ini semua. Ya, tapi yang TikTok, Instagram biasanya itu anak SD, SMP, SMA sampai anak kuliah. Jarang yang pakai Facebook. Yang eksis di Facebook itu ya generasi 70-80-an. Tahun 70 maksudnya bukan 70 tahun. Bukan. Ya, tahun 70-an, Lahirnya. tahun 80-an lahirnya. Oh. Ya seperti saya inilah, ya. Nah, sekarang medsos itu bermata dua. Bisa dia menghancurkan, bisa juga memanfaatkan. Ya. Saya menggunakan medsos dengan dakwah. Ya kan? Berarti dapat pahala. Bahkan boleh dikata ibu-ibu kenal saya melalui medsos. Ya, ada juga medsos dia panen dosa. Panen dosa. Kenapa? Dia eksis, dia pakai untuk cari-cari kejelekannya orang. Ya, biasanya ini acara infotainment. Ya, dia cari, dia umbar-umbar aibnya orang. Padahal agama mengajarkan tutup aibmu, aib sesamamu muslim. Ini dia sengaja memang dia permalukan orang. Ada juga orang medsosnya dia pakai untuk cari-cari dakwah, konten-konten dakwah. Ada juga orang medsosnya digunakan untuk apa? Menabur dosa. Nah, medsos saya gunakan untuk amal. Medsos itu Mas Bayu, Siap. saya ini alhamdulillah Allah takdirkan saya dosen Ibu. Yang belajar tentang media sosial. Nah, media massa yang kemudian kita sebut dengan media sosial itu memiliki 4 fungsi menurut teori akademiknya. Menurut fungsi utama yang positif. 1, fungsi informasi. Apa itu informasi? Dari tidak tahu menjadi tahu. Informasi itu pengetahuan baru. Oh, baru dia taru. Oh, itu fungsinya. Misalnya, Informasi. saya bisa tahu itu kalau saya lagi ceramah. Nah. Ada yang bilang, oh. Baru dia tahu ini. Baru dia tahu. Ya kan kentara orang kok. Ya. Nah, beda kalau begini. Makin paham. Memperbaiki. Edukasi. Edukasi itu intinya mendidik. Ya. Jadi kalau media kita gunakan tidak mendidik, hati-hati. Saya tahu bisa jadi dosa. Fungsi yang ketiga. Entertain. Hiburan. Makanya saya kalau ceramah kayak Ibu, pamakela-makela. Apa tuh Pak Ustadz? Ketawa-ketawa. Oh. Ya, karena kalau Pangkala. ya pangka-pangka lain lagi itu. Oh, Kalau pangka-pangka lain lagi. pangka itu apa Pak Ustadz? Balai-balai. Nah, jauh beda kan? Nah, jadi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ada fungsi menghibur. Ya. Karena kalau terlalu serius Ibu, nah kasih pin di channelnya. Ya toh? Kasih ketawa-ketawa. Bahkan orang bilang, bagus ceramahnya ini. Menyinggung, tidak menyakiti. Ketawa-ketawa kita dengar, padahal kita yang kena. Ya kan? Nah, itulah bedanya dalam ilmu komunikasi. Ada disebut humor, ada lawak. Kalau lawak itu yang penting orang ketawa. Kalau humor, ketawa tapi ada sindiran nasihat di dalamnya. Nah, itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat, kritik atau kontrol sosial. Nah, maka ibu-ibu lihat akun saya. Coba lihat akun saya. Kadang ada khusus yang kasih ketawa-ketawa saja kontennya. Oh iya betul. Ya, kayak ada mengeriti tapi lucu. Misal yang baru-baru saya bikin. Misal, Fir'aun saja yang sangat jahat. Dia tidak kapling Laut Merah. Wah keras sekali itu. Itu keras, kritik itu. Keras itu. Mengeriti orang tapi lucu. Fir'aun saja jahat, dia tidak pergi kapling Laut Merah. Ada di sini Pak, dia kapling laut.
Iya kan? Saya sudah mau pick up line juga Pantai Losari. Tapi ternyata sudah dilarang. Anda jadilah. Makanya Ibu, itu semua tanah di Makassar ini punyanya orang. Yang lain bukan saya punya. Iya kan? Itu lucu, tapi ada edukasi di dalamnya. Ya. Nah, ibu-ibu kalau mau pahala, medsos yang kita gunakan harus punya 4 unsur ini. Nah, bagaimana aplikasi dan tata caranya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, hari ini kita tengah membahas tema mengenai media sosial. Bagaimana media sosial menjadi ladang amal? Jawabannya langsung saja kita dengarkan Petua Ustaz Dasat Latif di Gaspol Sahur. Nah, saya tahu ibu-ibu ini kan rata-rata memorinya sudah mulai full. Oh, masa sih Pak Ustaz? HP itu kan susah mendownload. Karena memori sudah full. Tinggal 2%. berat. Berat. Ya beda anak-anak kan hafalannya cepat. Makanya kita lihat hafiz-hafiz itu Ibu rata-rata SD SMP. Jarang kita dapat ibu-ibu. Iya toh? Kenapa? Memory cardnya sudah full. Cicilan. Ya toh? Utang, suami nakal, anak tidak mau diatur, itu semua mengganggu memori. Nah, maka saya ulang-ulang supaya gampang kita paham Bu. Medsos yang kita gunakan itu harus mengandung satu, ada informasi. Ya, saya kasih contoh, informasi ya. Informasi. Nah, Ibu mau share apa? Telur. Tahukah Anda, putih telur itu meningkatkan daya memori anak-anak. Maka supaya anak kita kuat daya ingatnya, seringlah memberikan dia putih telur. Nah, itu insya Allah dapat pahala. Semua yang baca kita punya medsos, oh pantas anakku suka lupa-lupa. Tidak pernah makan telur. Iya kan? Nah ini kontennya menghibur. Iya kan? Jadi kita punya medsos, ada edukasi, ada informasi di dalamnya. Fungsi pertama tadi informasi. Informasi. Ya. Nah, tahukah Anda hukuman meninggalkan sholat? Ya kan? Menurut Al-Quran, surah Al-Fat 29, di situ jelaskan tanda orang Islam itu rukkaan sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Berarti ayat ini kalau dia tidak ruku dan sujud, dia kafir di hadapan Allah. Orang tahu, sudah ada informasi itu. Yang kedua, fungsi edukasi, mendidik. Jadi konten yang kita bikin itu mendidik. Contoh lagi, cara membuat anak cepat hafal. Diajar begitu. Caranya apa? Dulu waktu saya zaman kecil ada waktu sekolah namanya jembatan keledai. Ada cara yang membuat kita gampang mengingat pelajaran. Ya. Yang saya ingat itu dulu saya tidak bisa sekali Mas Bayu membedakan antara makna konotasi dengan denotasi. Ya, konotasi, denotasi. Bahasa Indonesia susah sekali. Betul. Akhirnya saya bikin jembatan keledai. Contohnya. Konotasi itu kan makna yang tidak sebenarnya. Betul. Ya, Denotasi yang maka sebenarnya. saya bilang konotasi. Saya pakai jembatan yang gampang rupa namanya konok-konokan. Nah, itu bahasa Bugis. Konoan. Ya itu artinya bukan sebenarnya. Oh, konotasi. Konotasi saya bilang konok-konokan. Nah itu cara. Jadi kita cari cara mendidik. Nah, Ibu bikin lagi cara mendidik anak. Supaya mendapat pengetahuan sejarah anak-anak Nabi.
dengan cara bikin lagu seperti ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, itu mendidik sekaligus menghibur. Nah, konten seperti ini itu yang disebut cerdas menggunakan medsos. Yang ketiga, fungsi apa? Fungsi hiburan. Saya bikin hiburan. Misal, lihat aja konten-konten saya itu semua di medsos saya. Ada kadang-kala yang serius, ada kadang-kala yang lucu-lucu, ya, ada yang kadang-kala mengeriti. Insya Allah jadi amal. Ya, komen pun hati-hati mengkomen. Biasa itu Indonesia paling malas membaca caption. Sudah ada captionnya, tempatnya masih bertanya, itu di mana ya Ustadz? Padahal ada di Padahal caption. sudah ada di situ, saya tulis. Itulah. Nah, dan fungsi yang keempat adalah kritik. Nah sekarang Ibu, silakan bikin akun, bikin konten, usahakan ada 4 ini. Usahakan, itu ada faedah, ada pahala di dalamnya. Nah sudah itu dimanfaatkan. Tadi bikin konten. Nah sekarang pemanfaatannya apa? Ya apa? 1, ada disebut grup IKA, Ikatan Alumni. Oh, ikatan Nah, alumni. iya, di situ kita bisa bersilaturahmi. Betul. Dan kelihatan itu yang paling sering berkomen di grup itu berarti dialah yang paling sering pegang HP. Ya pasti. Ya, yang jarang berkomen pasti jarang pegang HP. Nah, jangan lagi bilang sombongnya enggak pernah komen. Bukan sombong mau komen. Sesuatu yang tidak perlu dikomen, tidak perlu dikomen. Dan kalau komen, kalau sudah tahu bahwa dikomentari ini tidak ada gunanya, tidak usah komen, diam saja. Ada juga anggota grup itu, nah intip-intip saja. Hati-hati, komentar yang kamu tulis sesungguhnya mencerminkan pribadimu. Orang bisa tahu, oh begini orangnya ini orang. Ada juga grup digunakan untuk menggosip. Ada grup IKA tapi tempatnya menggosip. Nah, bagi saya Bu, kalau saya melihat konten yang ada di situ mengotori hati saya, merusak akal sehat saya pamit dengan hormat. Tapi jangan pamit tidak hormat. Pamit dengan hormat. Saya lemah iman. Saya gampang tergoda. Di sini saya rasa banyak sekali godaan. Saya mohon diri pamit. Kalau ada keperluan mendadak silakan japri saya. Nah, dulu Mas Bayu kalau saya tidak salah, dulu kalau kita keluar dari grup kan kelihatan. Ada tulisannya. Ya, notifnya. Das Latif keluar. Sekarang tidak. Jadi tidak ditahu kalau kita melarikan diri. Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu hilang. Tapi itu admin nak kasih masuki lagi. Nah, ada grup yang memang untuk menyambungkan silaturahmi. Ada juga grup untuk belajar. Misalnya grup taksin. Ya itu ada. Tapi jangan digunakan untuk gosip. Ada juga grup untuk dagang. Ada. Ya, silakan dagang di situ. Boleh. Nah, ada juga grup yang digunakan untuk apa? Untuk mendidik anak. Ya, ada. Saya banyak sekali grupku. Ada grup yang biar bunyi mesin. Nah, pelajari juga perbedaan antara mesin tua dengan mesin baru. Cara bunyinya ada semua di situ. Bahkan ada juga grup yang tempat saya mendapat ilmu di situ. Nah, kalau kita merasa ada faedah di dalamnya, gunakan medsos itu. Tapi kalau tidak ada faedah, berhenti. Contoh, kalau pergi tanah suci umroh, sebaiknya kurangi pegangan medsos. Karena satu bisa jadi medsos itu kita gunakan untuk share semua kegiatan, hilang amalnya. Coba orang mau pergi umroh, mulai itu pergi menyetor. Setoran. Ya. Dari pergi nyetor Pak Mulai Ustadz. menyetor. Alhamdulillah dapat rezeki, insya Allah mau umroh. Nah foto itu di bank. Cekrek. Nah, sudah itu, nah, insya Allah besok manasik.
mau manasik nih. Sudah itu? Begitu tiba saatnya manasik, OTW manasik. Nah, sudah itu udah bilang lagi, alhamdulillah penceramahnya Dasat Latif. Nah, bagaimana pemanfaatan berikutnya kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat, tetap di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai media sosial. Kalau Anda mungkin menyaksikan acara ini sambil difoto lalu kemudian posting di sosial media, boleh juga ya Pak Ustadz? Boleh, Karena itu ada selama nilai isinya untuk kebaikan. Nah, mengajak orang untuk mengikuti dan mendengarkan petuah dari Ustadz. Ya. Nah, ini Pak Ustadz, kalau tadi kan Pak Ustadz sudah menyampaikan apa yang sebaiknya kita lakukan dengan media sosial kita. Sebagai produsen konten, orang yang bikin konten harus ada. Konten kreator. Konten kreatornya. Atau YouTuber. YouTuber. Selebgram. Oh, aduh, selebgram. TikToker. Nah, itu semua yang bikin TikToker. kontennya. Nah, sekarang gimana kita? Nah, kita yang menikmati nih, kan ada juga nih yang melihat-lihat. Nah, saya termasuk penikmat. Nah, supaya jadi ladang amal Habis sholat gimana? subuh, saya buka YouTube. Saya buka Facebook. Saya buka apa? Isu-isu apa yang berkembang di masyarakat. Oh ini. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini. Ya, saya juga menonton penceramah Bu. Karena saya bukan ahli agama seperti yang Ibu kenal. Banyak pengetahuan ustadz-ustadz yang kondang, yang banyak ilmunya, belajarnya dari Timur Tengah, dari SD dia sudah belajar agama. Saya tidak. Tapi dari mana saya belajar agama? Saya lihat kontennya. Oh, itu daripada saya baca kitab tidak ada waktu. Saya lebih nonton Quraish Shihab. Oh, begitu. Sudah itu aku copy paste. Ku contoh dengan gaya bahasaku. Ya, itu namanya medsos digunakan untuk mendapat ilmu. Ya, copy paste. Kita ambil ilmunya, kita dengar. Sudah itu kita sampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, orang yang saya nonton, misal Prof. Quraish Shihab ceramah. Lalu ceramahnya itu ada anak muda yang share. Dia bikin dalam bentuk 1 menit. Lalu saya contoh. Lalu saya bagikan ke orang lain lagi. Lalu ibu mengamalkannya. 1, pahala buat Quraish Shihab untuk dari ibu. 2, pahala dari yang bikin tadi 1 menit. 2, pahala lagi dari saya. Tanpa mengurangi pahalanya ibu. Itulah yang disebut amal jariah. Amal jariah ada berapa Bu? 4. 4. 3, kenapa jadi 4? 1, anak. 3. Enggak. Bingung ini. Berapa Ibu? Berapa? Ngikut aja Ibu. Apa beda? Apa beda? Apa? Nomor 1 apa Bu? Apa? Hah? Anak yang soleha. 2, ilmu yang bermanfaat. Sedekah. 3, nah ini tadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi keliru orang punya medsos tidak digunakan untuk beramal. Saya bilang sama selebgram yang followernya jutaan sampai belasan juta. Kasihan kamu kalau kontenmu itu yang diikuti oleh belasan juta orang lalu hanya kau gunakan untuk menyebar dosa. Karena itu ibu yang ibu sebar terutama pilpres kemarin, pilkada kemarin, pilcare kemarin. Ibu karena tidak setuju si A, kita cari jeleknya si A. Kita sebar padahal itu fitnah. Selama video itu beredar, penyebarnya nanti tetap berdosa meskipun dia sudah meninggal. Jadi bukan cuma amal jariah, dosa jariah juga ada. Maka kalau kita yakini itu konten tidak ada gunanya, jangan sebar. Bahkan barang benar saja, nyata itu barang betul, tapi kalau kita yakin ini bisa merusak, jangan sebar.
itulah makna dari ayat. Kalau ada berita yang datang kepadamu, tabayun ko dulu. Cek and recheck dulu. Betul tidak? Siapa tahu berita yang kamu bawa itu justru menghancurkan orang. You understand? Yes. Thank you very much. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan buat jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Silahkan, yang mana? Oh yang sebelah sini ya. Bu, boleh maju Bu. Sebutkan nama Ini dan majelis pertanyaannya. taklim dari mana aja ini Mas Bayu? Oh nanti macam-macam Pak Ustadz. Majelis taklimnya yang hadir nih. Sudah lengkap semuanya. Nanti kita absen satu-satu ya. Oke. Silakan maju dulu. Silakan, boleh Bu. maju dulu Bu. Ini masih dapat hadiah. Masih dong, kita punya hadiah. Ya. Ini Pak Ustadz. Sarung tenun gajah duduk. Yang asli logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini Pak Ustadz Oke. hadiahnya. Perkenalkan diri Bu. Mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nur Hasnah dari Majelis Taklim Al-Ittihad Padongko, Kabupaten Baru. 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 Oke. Baru Mas, itu di mana, Bang? Baru itu dari sini kira-kira Kurang lebih 100 kilo lebih ya. Hah 100 ya, kilo? 100 Jauh. kilo lebih. Lebih jauh dari Pangkep berarti? Ya Pangkep, dari sini kan dulu Maros. Baru Pangkep. Baru Pare-Pare. Belok kanan Sidrap. Wajo. Palopo. Dan seterusnya. Kalau Pare-Pare terus, kampung saya. Pinrang. Lewat Pinrang masuk Sulawesi Barat. Makanya ada lagunya itu. Jentagor, jene ponto takalargoa. Itu jangan dilanjut, bukan mau menyanyi. Jangan dilanjut. Ya silakan Ibu. Pertanyaannya Bu. Ya, begini Ibu Pak siapa Ustadz. tadi namanya? Nur Hasnah. Nur Hasnah. Hasnah. Panggilnya Nur atau Hasan? Hasnah. Hasnah dong, Bu. Pak Ustadz. Salah. Kok Hasan? Nur Hasnah. Ya Ibu Nur. Ya. Begini Pak Ustadz, akhir-akhir ini kan sangat banyak permintaan bantuan di medsos. Kita ambil salah satu contohnya, anggaplah permintaan bantuan Palestina. Tetapi kita ini ceritanya kan sudah nyumbang Pak Ustadz. Tapi bagaimana hukumnya bila mana kita sudah menyumbang tetapi ternyata disalahgunakan oleh yang Menerima. ya, disalahgunakan. Bagaimana hukumnya atau bagaimana menyikapi bila mana terjadi hal-hal yang seperti ini? Terima kasih hadiahnya Ibu sarung gajah duduk. Terima kasih. Nika kembang. Ini dia curigai kak lagi ini ndak ada isinya. Kita buktikan Pak Ustadz. Kak. Biasa na bilang na japri kan na bilang ndak ada isinya pasti itu tas. Wih. Ada dong. Bagus. Alhamdulillah. Warna hijau cantik. Hijau cantik. Terima kasih. Ibu Nur Hasana. Nur Hasnah Pak Ustadz. Hasna. Cahaya Saya, kebaikan Pak Ustadz. ya saya ingat bapak saya dulu waktu pakai kacamata seperti ibu. Ngamuk-ngamuk dia ibu. Cari, Pak. Dia bilang, kayak kacamataku, nih kasih pasar. Kayak kacamataku, kayak. Kada pak ada di, oh ya harus. Pernah juga jangan-jangan Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Iya selamat. Terima kasih boleh Selamat, kembali ke Bu. tempat. Iya boleh dibawa aja. Ya, Ya. nah. Tahan dulu Pak Ustadz. Oh, habis Jangan waktu dijawab lagi? sekarang. Oke. Iya, nanti jawabannya. Karena kan sekarang nih banyak juga yang seperti itu. Ya. Dari medsos menggalang donasi, donasinya ternyata disalahgunakan. Nah seperti apa Islam menyikapinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, masih dari Kota Makassar, kita lanjut lagi, gaspol lagi. Jangan rem-rem, perdalam ilmu agama tentunya di Gaspol Sahur. Izin Pak Ustadz untuk menyapa dulu nih ibu-ibu yang hadir. Saya mau menyapa yang pertama ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ittihad Padongko Kabupaten Baru. Majelis Taklim Harapan Umat.
Majelis Taklim Nurul Mukminin Daya Biringkanaya. Majelis Taklim Zikir Masjid Agung Pangkep. Majelis Taklim Hajah Syairah Al-Ittihad Limpo Majang. Lalu kemudian Majelis Taklim Ummu Sakinah Lembai Baru. Wah, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Sama-sama, Kita semua lanjut kita. lagi di Gaspol Sahur. Tadi pertanyaan yang diajukan Ibu Nur ya salah. Mana tadi ketularan bertanya? deh. Ketularan Ustadz. Ini dia. Ya, Nur Ibu Nur Hasanah. Hasna. Silakan. Ya, itu memang banyak. Termasuk kadangkala Ustadz dipakai namanya untuk nipu. Misalnya saya membutuhkan Ustadz Dasat, dia bikin akun akun mencari Ustadz misalnya kan. Nah, dia pakai nomor telepon, sudah itu saya membutuhkan Ustadz Dasat. Ya, apa syaratnya? Mulai menipu. Transfer dulu tiket ya. Honor sekian, DP-nya sekian. Ini kemarin ada yang tertipu dari Kalimantan Barat, dia sudah transfer kasihan 50 juta. Dia telepon saya tadi malam, saya bilang penipuan itu, saya tidak punya manajer, pasti tipu itu. Dan saya tidak pernah minta-minta uang tiket dan DP. Memangnya saya ini barang jualan. Nyata? Nah Ibu, nah sekarang setelah Ibu tahu, maka namanya sedekah cerdas. Jangan langsung, lihat dulu mana yang perlu, misalnya Gaza nih, Palestina. Sumbang paling tepat ke PMI, Palang Merah Indonesia, lembaga-lembaga resmi. Kalau yang pribadi-pribadi, hai kami lagi di Palestina, lagi di Gaza, itu di belakang Bu bisa diedit. Ya, namanya green screen. Dia padahal di dalam itu Bu, di dalam kota-kota ji. Tapi bisa dia tampakkan di dalam gunungnya, uang dibom, itu edit. Jadi terharulah Ibu. Maka kalau mau menyumbang, teliti dulu siapa. Yang paling top, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia. Itu Dewan Masjid kan resmi semua. Mau sumbang, bahkan Dewan Masjid Indonesia menyumbangkan insya Allah 100 masjid ke sana. Dibawa kepemimpinannya Pak Yusuf Kalla. Saya salah satu diantaranya ketuanya. Nah, saya tahu karena lembaga resmi. Ya, kalau pribadi-pribadi jangan. Yang kedua, bisa jadi Ibu susah. Ternyata yang ditransfer itu adalah lembaga teroris. Nah ini ditanya, dicari ini siapa penyumbangnya. Nah Ibu bisa, mungkin Ibu tidak dipenjara, tapi kalau sudah dipanggil ditanya-tanya kan repot. Nah makanya sebelum bersedekah teliti dulu lembaganya. Nah anggaplah sudah terlanjur tertipu Ustadz. Ada pahalanya enggak? Tetap ada pahalanya, tapi pahalanya cuma sekali ketika Ibu nyumbang. Putuslah ketika sudah selesai. Tapi kalau dia tepat guna, Ibu nyumbang tepat guna di misalnya Palang Merah Indonesia. Ternyata uang kita itu digunakan jadi masjid. Maka selama masjid itu digunakan mengalir terus pahalanya Bu. Ya, ternyata uang kita digunakan menjadi sekolah. Ya, madrasah. Selama madrasah itu dipakai, selama itu tetap pahalanya. Meskipun cuma sekali kita ngirim uang. Itu disebut amal jariah. Oke Bu, jadi saya anjurkan kepada kita semua, jangan cepat terharu sebelum menyumbang, teliti dulu. Jangan sampai kita tertipu, nauzubillah min zalik, jangan sampai lembaga yang kita bantu adalah lembaga yang dicari dan dicari-cari oleh negara. Kita bisa repot, dianggap ikut mendukung. Ya Bu, you understand? Yes. Thank you very much. Jadi memang harus hati-hati ya Pak Ustadz. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan sih boleh. Tapi tetap harus tabayun, harus cerdas begitu ya Pak Ustadz. Ya. Siap. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Boleh Ibu silakan maju. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Dari mana? Dan ini ada hadiah lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Bu. Iya, saya Mawahidah Samlutfi dari Majelis Zikir Masjid Agung Kabupaten Pangkep. Iya. Pangkep. Iya, izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Iya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana tentang konten sedekah? Bagaimana seperti misalkan Jumat Berkah. Kemudian saya memposting di medsos dengan harapan untuk memotivasi orang-orang untuk berbagi.
Terus kemudian ada yang mengomentari, wah kok posting-posting begitu, pahalanya bisa hilang. Apakah pertanyaan gitu. saya, apakah saya harus terus memposting hal tersebut atau berhenti memposting tersebut? Ya. Dan bagaimana caranya saya menjaga niat tulus ikhlas saya dalam berbagi kebaikan supaya saya tidak terjebak ria. Oke, Iya. selamat Ibu. Wah, hadiah. Terima kasih Pak Ustadz. Main suruh duduk. Kalau tadi namanya Mika. Ya. Mika itu merek Mika, Betul. jenis Mika. Kalau Gajah ini duduk. jenis Nusantara Kembang. Gajah duduk Dari Nusantara Sabang sampai Merauke. Ini pulau kan, Pulau Pak Ustadz Sumatera, kan, Pulau Jawa, iya. Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, ini tangannya Ibu udah gemeteran. Ya. Pak Ustadz. Kenapa dia Sabang sampai Merauke, Bu? Karena- Inilah dia, karena Iya. Nusantara. Iya, itu udah gemeteran, Pak Ustadz. Gajah duduk. Selamat Ibu. Terima. Mana kelompok teh, Bu? Yang mana? Yang ini. Oh, ada temanku satu di situ namanya Haji Muli. Hai, teman kuliahku itu. Oh, dia teman zaman Iya. kuliah. Selalu saya dikirimi makanan. Wih. Iya, selalu saya Ini dikirimi. kode jangan-jangan nih. Selalu saya dikirimi. Hari ini udah terima? Iya, ikan bolu. Oh, itu Bu Muli. Ya, terima kasih Bu Mul. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Monggo Apa Pak tadi Ustadz. pertanyaannya? Ya lupa kan. Ya kalau konten-konten sedekah gitu. Bu, supaya nggak saya juga sering posting. Kalau hari Jumat itu minimal 2 saya posting soal sedekah. Pertama kegiatan Jumat di sini. Ya, Jumat sini setiap Jumat kita memberi makan orang makan siang gratis ratusan orang. Ya, saya posting. Yang kedua malam Jumat di rumah saya itu minimal 50 anak yatim kita ajak ke rumah. Tiap malam Jumat saya posting. Banyak yang nyinyir. Kenapa pamer-pamer? Khusus saya kok kah? Soal palaku Allah yang tahu. Saya bilang kau lebih hebat dari Tuhan. Langsung kau bilang tidak ada pahalanya. Mana kau tahu? Niat saya untuk menunjukkan bahwa ini masjid berderma. Yang kedua, Ustadz itu tidak selalu mengajarkan sedekah tapi tidak pernah bersedekah. Saya ajarkan itu. Soal niat saya biar Allah yang tahu. Jangan mau kurusi. Ya kan? Kalau seperti niatnya Ibu tadi supaya bisa menjadi contoh buat yang lain. Tidak apa-apa. Yang kedua, kalau di masjid, kenapa disebut namanya orang bersedekah? Supaya ada pertanggungjawaban. Kalau semua dibilang hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, nanti bisa dikorupsi. Ya kan? Itu gunanya. Soal hatinya biar Allah yang tahu. Ya. Nah, bagaimana cara memelihara? Saya mau tetap posting Ustadz, tapi saya tidak supaya tetap ikhlas. Posting terus. Hilang itu. Saya rasakan Bu, awal-awal tawah. Tawah. Lama-lama Ibu sudah terbiasa, saya anggap biasa saja, bukan lagi sesuatu yang spesial. Ya itu posting terus. Kalau setan itu bisik, enggak usah. Setan itu biasa bisik begitu. Nah sudah itu kalau masih ada, Ibu istighfar. Lalu minta, ya Allah ampuni saya kalau ada ria di dalamnya ya Allah. Minta tolong, minta ampun kepada Allah ya. Dasar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, Jadi, mohon petuahnya buat kita semua menutup episode hari ini supaya medsos menjadi karena amal. media sosial ini sudah bagian dari kehidupan, rasa-rasanya tidak ada lagi orang yang tidak memiliki medsos, maka sebagai orang beriman, jadikan medsos itu untuk amal kebaikan. Jadikan dia amar ma'ruf nahi mungkar. Postinglah sesuatu yang ada faedah, meskipun dia benar, ada fakta, ada datanya, tapi kita anggap itu konten tidak mendidik. Bahkan bisa lagi merusak persaudaraan di antara kita, jangan ikut menyebarkannya. Insya Allah cerdas menggunakan medsos, maka medsos kita itu akan menjadi amal dan insya Allah akan menjadi bekal kita menuju akhirat. Insya Allah. Dahsyat sekali, luar biasa. Ustadz Dasat, terima kasih atas petuah-petuahnya. Terima kasih Mas Bayu. Dan sahabat Dasat, semoga di bulan suci Ramadan ini kita semakin cerdas menggunakan sosial media. Benar-benar dalam memproduksi konten, menikmati konten. Itu benar-benar dengan hati yang bersih. Sehingga menjadikan media sosial sebagai ladang amal buat kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita berjumpa kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita akan ketemu di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.